Saya mohon izin untuk buka masker ya. Jadi terima kasih. Jadi Kantor Pertahanan Kabupaten Minahasa Selatan pada kesempatan ini dalam rangka penandatanganan MOU dan surat perintah kerja dengan stakeholder yang ada diacarakan untuk penyerahan sertifikat pembinaan bagi kelompok-kelompok masyarakat, pendatangan field staff bagi kelompok-kelompok pendamping yang sudah kami seleksi untuk mendampingi para kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Modo-Inding. Tadi diawali dengan penyerahan sertifikat. Jadi kegiatan kami itu adalah pertama penguatan asetnya dan kedua adalah penguatan akses, yaitu dalam program pemberdayaan masyarakat. Untuk Modo-Inding ada 9 field staff ya yang kami seleksi, yang kami pilih. Berarti ada 450 kepala keluarga kelompok tani yang tercipta di Kabupaten Minahasa Selatan di Kecamatan Modo-Inding. Kegiatan kami yaitu kelompok UKM, kelompok tani, kelompok nelayan. Jadi baik bahwa untuk kinerja BPN dalam hal ini saya akan menyampaikan kinerja kantor pertanahan ada hubungannya dengan bidang penataan dan pemberdayaan. Jadi kegiatan pemberdayaan yang ada di Sulawesi Utara itu ada di 7 kabupaten. Salah satunya di Minahasa Selatan. Nah, di Minahasa Selatan ini kami alokasikan 900 kepala keluarga, sehingga akan mendapatkan field staff sebanyak 18 orang field staff untuk mereka mendampingi 900 kakak tersebut. Nah, untuk Minahasa Selatan ini saya lihat sudah ada sudah ada progresnya untuk kegiatan pemberdayaan ini dengan dilaksanakan MOU dengan beberapa stakeholder saat ini dan juga pendampingan dengan UMKM, dan ini akan menjadikan contoh bagi kabupaten-kabupaten lain untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan ini. Dan sebagaimana tadi disampaikan Pak Kakan bahwa kegiatan di BPN ini bukan hanya memberikan sertifikat, bukan hanya membagi-bagikan sertifikat, tetapi lebih jauh dari itu bahwa BPN ini yang dikemas dalam kegiatan reforma agraria ini adalah kegiatan dari pemerintah untuk memberikan aset kepada masyarakat sekaligus aksesnya. Jadi pembagian aset selama ini untuk BPN sendiri sudah berhasil dilaksanakan untuk kegiatan baik PTSL maupun kegiatan redistribusi tanah. Dan khusus untuk kegiatan redistribusi tanah ini bukan hanya memberikan sertifikat, tetapi sebelumnya juga ada kegiatan untuk memberikan tanah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di atas lahan-lahan tanah objek reforma agraria seperti yang di Minahasa Selatan ini ada di PT Jastamin bekas HGU PT Jastamin yang sudah habis masa berlakunya, sehingga dibagikan kepada masyarakat dan diberikan sertifikat. Dan selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya untuk reforma agraria ini adalah kegiatan akses reform, yaitu pemberdayaan. Supaya apa? Masyarakat ini di samping diberikan tanah, diberikan sertifikat, mereka juga memberdayakan tanahnya, yaitu didekatkan akses permodalan, diberikan juga permodalan dan juga marketnya, pasarnya, dan juga diberikan pelatihan-pelatihan, sehingga pada ujungnya masyarakat ini akan meningkatkan kesejahteraannya. Jadi inilah yang menjadi outcome dari reforma agraria, yaitu kesejahteraan dari masyarakat yang selama ini dari BPN memang asetnya sudah dilaksanakan dengan baik sekali, dan ini BPN sudah merintis untuk melaksanakan kegiatan akses reformnya melalui pemberdayaan, yang salah satunya wujud nyata kegiatan pemberdayaan itu ada di Minahasa Selatan. Ini program tahunan, Bu, seperti ini dari BPN tersendiri atau memang sudah ada sejak dari dulu? Ini program tahunan memang, tapi pada saat ini memang sudah digalakkan dengan program Bapak Jokowi dan Pak Jokowi dengan Pak JK pada saat itu, dengan program nawacitanya Cita yang kelima, yaitu
itu untuk memberikan kepada masyarakat itu kesejahteraan lewat reforma agraria tersebut. Dari 7 kabupaten kota itu Bu, apakah BPN melihat secara keseluruhan itu tupoksinya Bu? Apakah semua bergerak di bidang UKM seperti saat ini UKM, pertanian, terus pemberdayaan nelayan, atau ada yang lain Bu tupoksinya? Tupoksi yang selama ini memang pertanian UKM dengan pertanian. Tetapi ada ini ide dari teman-teman nanti juga mengembangkan dalam hal pariwisatanya. Ya, jadi ada ide ke arah situ. Jadi kami juga mau merintis hal tersebut. Iya, apalagi kan ini Sulawesi Utara khususnya untuk Likupan masuk dalam satu destinasi super diprioritaskan di Indonesia. Iya. Terakhir Ibu, harapannya untuk masyarakat Modo Inding yang saat ini sedang menggelar sosialisasi bersama BPN dan beberapa teman-teman mitra lainnya. Silakan Bu. Ya, harapannya bahwa kami mengharapkan bahwa masyarakat Modo Inding ini yang potensinya pertanian itu luar biasa bisa dikembangkan lagi untuk produk-produknya, produk-produk hasil pertanian itu bukan dijual dengan dengan buahnya saja atau dijual tidak diolah dulu, tetapi seperti yang di UKM tadi, jadi ada nilai plus, ada nilai tambah, sehingga hal tersebut pastinya akan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Kemudian yang kedua, yang harapan kami bahwa melalui kegiatan di Modo Inding ini nanti bisa juga memberikan efek bagi daerah-daerah lain, di kantah-kantah lain, daerah-daerah lain untuk dapat lebih meningkatkan kreativitasnya di dalam hal pemberdayaan gitu. Ya, harapan kami begitu. Ibu dari kelompok pelaku usaha apa itu? Kami punya kelompok namanya Kelompok Tani Esa Kelangan. Esa Kelangan. Iya. Untuk produksinya Bu, ini yang 3 jenis ini Bu, Ya. dia menggunakan bahan dasar apa ya? Kentang dan daun bawang. Kentang dan Daun bawang. bawang. Dalam satu hari Bu bisa memproduksi berapa kentang dan berapa bawang? Karena kebetulan sekarang pandemi, jadi kalau 1 minggu kami bisa berproduksi 61 karung atau 60 kg untuk kentang, dan untuk bawang di sini bilang satu ikat kurang lebih 50 ikat. 50. Per 1 minggu, iya, karena ini pandemi. Itu Bu yang 50 ikat itu untuk bawang, daun bawang Bu ya? Daun bawang Daun bawang. kurang lebih 50 kilo itu. 50 Itu bisa kilo. menghasilkan apa namanya ini? Makanan seperti ini, jajanan seperti ini. Itu berapa gram atau berapa kilo? Kalau satu begini isinya ada dalam 1 kilo bawang. 1 kilo bawang. Yang hanya cuma batangnya kan yang memang. Berarti 100 gram Bu? Iya, 100 gram. 100 gram, 1 kilo bawang. Daun. Murah Bu ya, karena harganya terjangkau. Terus memang juga dari bahan alami ya. Produksi dari Modo Inding ya. Terus kalau kentang Ibu dalam berapa yang Ibu bilang tadi? Satu bungkus begini dia 80 gram. 80 gram. Dalam 1 kilo dia bisa menjadi 3 bungkus, 240 gram. Kalau dia Terus Bu, kendala untuk saat ini apa itu? kendala kami saat ini terus terang untuk peralatan karena kami masih mempergunakan peralatan harian di dapur manual, sehingga kami memerlukan alat-alat untuk. Oke, kalau pasar Ibu, apakah cukup untuk pasar Ibu di sini atau butuh pasarnya? Ya, tentunya kalau saya mau ke ekspansi saya perlu pasar luas, karena pasar saya masih mencakup kenalan. Ya, kalau cuma sekitar di sini juga tidak seberapa, tetapi yang saya bangun sekarang ini pasaran keluar ke Manado. Berarti kendalanya kenalan Bu ya? Iya, tentunya masih kendala. Kalau produk Ibu tersendiri, apakah Ibu sudah menjamin ini semua sudah didaftarkan di Balai POM? Iya. Oh, kalau POM kebetulan POM belum ada. Saya baru PIRT, label halal kan otomatis nanti dari POM. Saya masih dari PIRT, Dinas Kesehatan. Jadi kebetulan kami punya usaha satu-satunya yang sudah ada PIRT. Apakah Ibu pernah mencoba masuk di pasar modern?
Sudah Pak, tapi waktu itu saya coba waktu saya promosi belum ada PIRT, jadi kendalanya mereka minta PIRT. Dan setelah saya urus PIRT sudah kena COVID, jadi kendalanya ya belum bisa kesana. Sudah pasti. Oke Bu, semoga sukses selalu. Ya, terima kasih. Saya Feibo Tamboto dari kelompok tani Esa Kelangan. Ibu, hadirnya BPN di tanah Modo Inding ini Bu, memberi dampak enggak untuk pelaku UKM sendiri, khususnya untuk ibu sendiri? Ya, menurut kami memberi dampak positif bagi kami karena bagi kami kalau masih modal sendiri kami hanya bisa produksi sebatas yang kami mampu. Tapi kalau sudah ada bantuan seperti ini kami bisa membentuk kelompok untuk memproduksi lebih banyak lagi. Saat ini untuk usahanya ibu apa Bu? Keripik kentang. Kentang ya? Ya. Menjadi? Jadi dari kentang kami membuat seperti keripik dan diolah menjadi 4 rasa. Yang satu rasa balado original, bukan bumbu yang siap saji, tapi bumbu yang kami racik sendiri. Rasa bawang, rasa kentang original, dan yang satu manis gurih. Untuk jangkauan pasarnya sendiri Bu, apakah terkendala saat ini atau bagaimana? Untuk jangkauan pasar kami masih menjual secara online. Online. Ya. Terus bagaimana Bu untuk pasar di masa pandemi? Apakah ada peningkatan pendapatan atau justru tinggi? Masih ada penurunan karena biasanya yang memesan produk kami hanya kenalan-kenalan kami yang sudah biasa memesan. Maaf ya Bu, ini usaha rumahan atau sudah merekrut beberapa orang untuk rumah ibu bekerja? Masih rumahan. Ya. Produksi dalam satu hari kalau bisa tahu? Produksi dalam satu hari Kilo itu kentang. kalau 2 tas berapa? Bisa 10 kilo? Lebih Satu hari? 20 kilo lah. 20 kilo. Itu dihabiskan selama berapa hari Bu? Satu hari atau 3 hari atau berapa? Satu hari. Kalau sebelum pandemi biasa produksi 2 karung 2 hari. Terakhir Bu, jangkauan pasar online-nya ini sudah sampai di mana? Cuma seputaran Modo Inding dan ada kenalan yang dari Bolang Mongondo memesan secara online. Berarti harapannya bagaimana bisa pasarnya terbuka dengan adanya BPN ya Bu? Ya. Nama siapa Ibu? Daisy Weol. Nama produknya apa? Dapat disebutkan? Dan untuk kelompok kami, kelompok Anugrah, dan nama produk kami Crispy, kentang kriuk spina sungkulan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sesuai dengan anjuran Presiden bahwa pemulihan ekonomi nasional harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, khususnya pemerintahan. Saya melihat Bapak sebagai pengusaha dan sebagai pakar juga Pak, pakar ekonomi. Ya. Bagaimana Pak Bapak melihat sumbangsi untuk pertanian, pertanian atau apapun yang dilakukan oleh BPN ini terhadap pemulihan ekonomi nasional? Silakan, ya. Pak. Oke, jadi memang sudah tepat ketika BPN, ATR BPN melakukan program pemberdayaan di sektor pertanian. Karena sejak dulu terbukti bahwa sektor pertanian ini adalah sektor yang paling bandel dalam arti selalu tumbuh positif dalam setiap kondisi krisis. Krisis ekonomi apapun kita ketahui mulai dari tahun 98, sedikit 2008 sampai sekarang di era pandemi ini, itu satu-satunya sektor yang masih tumbuh positif adalah sektor pertanian. Makanya kita optimis bahwa sektor pertanian ini pasti menjadi tulang punggung kita, menjadi harapan kita. Yang paling utama adalah bagaimana program-program seperti yang dilakukan saat ini yang langsung ke masyarakat dan orientasinya adalah hasil. Ya, kita optimis bahwa ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama tentu ekonomi di keluarga.
Kalau di ekonomi keluarga itu udah kuat, ini tentu efek domino yang akan ada di pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, dan selanjutnya dari daerah itu akan memberikan sumbang secara nasional gitu. Jadi multiplier efek ini akan muncul. Jadi saya kira sektor-sektor pertanian seperti ini yang di dalamnya ada UKM itu sangat-sangat perlu untuk kita fokus bagaimana pemberdayaan ini harus tepat sasaran dan pendampingan itu harus dilakukan gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mewakili dari PT PNM Persero, yang dimana di sini kami ingin memberdayakan kepada pelaku-pelaku usaha mikro kecil. Jadi kami tidak, dimana plafon pembayarannya 3 juta sampai 5 juta, bahkan sampai 7 juta. Terus kalau pinjaman minimal 2 juta itu dikembalikan 50.000 per minggu, yang 50 minggu. Memang saat ini kami itu antara 2 juta dan 3 juta sesuai kemampuan ibu dulu. Yang bawakan supaya nanti kita akan sosialisasi. Cuma yang paling terdekat dulu ya, sertifikat ingin mengajukan pinjaman boleh, kita akan sebenarnya biasa minat ibunya di sini banyak. Oke lah, dapat pembiayaan dari Kurtadi. Di sini saya sampaikan apa adanya dulu, karena nanti secara detail pelaksanaan di lapangan itu ada petugas kami yang akan menyampaikan. Bapak, supaya jelas ya. Akan cepat agar nanti ada mungkin restu Pak. KTP penjamin suami istri dan kelompok itu. Tapi kalau ada misalnya bikin sampai 10 Presiden Joko Widodo yang dimana juga, tapi yang penting sudah terkoordinir dengan baik dulu. Nanti kalau apapun yang kita minta pasti kita coba. Mungkin Pak Sony kita khusus wilayah Modo ini. Kan kalau sudah sebenarnya, kalau kan di kampung berbeda itu satu dokumen kita sama-sama semuanya, ya. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ada terima kasih Bapak Ibu semuanya. 75 itu angsuran. Jadi secara detail untuk diberikan pengarahan terkait ada bagi bangsaku tak